Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Alianingsih dari kelas 10 MPLB 2 nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tugas informatika bab 3 tentang sistem komputer. A. Gerbang logika. Gerbang logika adalah rangkaian digital yang mengolah input biner 0 dan 1 untuk menghasilkan satu output berupa 0 atau 1. Setiap gerbang bisa punya banyak input, tapi outputnya cuma satu dan tergantung jenis gerbangnya. Gerbang logika dipakai di CPU karena semua proses hitung komputer bekerja secara digital. Cara kerja gerbang logika ditunjukkan lewat tabel kebenaran truth table. Gerbang logika OR adalah gerbang yang menghasilkan output 1 true atau high jika setidaknya satu dari input 1. Gerbang ini dapat memiliki 2 atau lebih input dengan notasi X sama dengan OR, B atas X sama dengan A plus B. Pada tabel kebenarannya, kombinasi input 0, 1, 1, 0, dan 1, 1 semuanya menghasilkan output 1, sedangkan 0, 0 menghasilkan 0. Gerbang OR biasanya dianalogikan seperti dua saklar yang disusun paralel, di mana lampu setiap menyala jika salah satu saklar dinyalakan. Gerbang logika AND menghasilkan output true 1 hanya jika semua input bernilai true atau 1. Jika ada satu saja input bernilai 0, maka outputnya 0. Rumusnya X sama dengan A, N B sama dengan A, B. Pada tabel kebenaran, dua input hasilnya adalah 0, 0, 0, 1, 0, dan 1, 1 hasilnya 1. Simbol N digambarkan seperti bentuk D dengan dua input dan satu output. Secara analogi, elektronika N seperti dua saklar yang disusun seri. Lampu hanya menyala kalau kedua saklar tertutup. Dengan transistor pun sama. Lampu menyala jika dua transistor terhubung. Gerbang N bisa dikembangkan menjadi lebih dari dua input. Gerbang logika NOT inverter adalah gerbang logika yang hanya memiliki satu input dan menghasilkan output kebalikan. Dan input tersebut jika input bernilai 0, output menjadi 1, dan jika input 1, output menjadi 0. Secara umum ditulis sebagai X sama dengan A. X adalah kebalikan dari A. Gerbang NOT merupakan salah satu dari 3 operasi dasar logika selain AND dan OR, yang kemudian dikembangkan menjadi gerbang lain seperti NAND, NOR, XOR, dan XNOR. B. Organisasi dan arsitektur komputer. Saat browsing, pengguna membuka browser dan memasukkan kata kunci. Browser kemudian menampilkan informasi sesuai pencarian. Proses ini dapat berjalan karena komputer memiliki struktur dan sistem kerja yang mampu menerima perintah, memproses data, dan memampukan hasil kepada pengguna. 1. Konsep organisasi komputer. Organisasi komputer adalah cara komponen hardware bekerja bersama satu sistem, dibantu software sebagai pengatur dan firmware sebagai pengendali. Komputer memiliki 4 fungsi utama, yaitu mengolah, menyimpan, memindahkan data, serta melakukan kontrol. Secara umum, sistem komputasi terdiri dari CPU sebagai pusat pengolah, memori untuk penyimpanan perangkat input, output sebagai penerima dan penampilan data, serta sistem interkoneksi yang menghubungkan semua komponen agar dapat berkomunikasi. 2. Arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah ilmu yang membahas atribut dan rancangan sistem yang dibuat untuk menghasilkan kinerja komputer yang optimal, termasuk instruksi-instruksi, metode pengamatan teknik input-output, dan operasi aritmatika. Arsitektur komputer bekerja sebagai komunikasi antara programmer dan mesin melalui bahasa pemrograman yang dijalankan secara berlapis. Mesin komputer berkembang menjadi 6 level, yaitu level 0 sebagai logika digital yang berisi rangkaian gerbang hardware, level 1 sebagai arsitektur mikro yang membuat ALU dan mikroprogram untuk menerjemahkan perintah, level 2 sebagai level ISA yang berisi struktur dasar komputer, level 3 sebagai sistem operasi yang mengatur kerja mesin, level 4 sebagai bahasa assembler untuk perintah yang ditulis programmer, dan level 5 sebagai bahasa tingkat tinggi yang mudah dipahami manusia namun membutuhkan interpreter. Struktur berlevel ini menjadi eksekusi instruksi lebih teratur dan efisien. C. Perangkat keras komputer.
Perangkat keras komputer adalah semua bagian komputer yang bisa dilihat dan disentuh. Fungsinya untuk membantu pengguna berinteraksi dengan sistem komputer. Perangkat keras dibagi dua, perangkat internal di dalam komputer dan perangkat eksternal di luar komputer. 1. Perangkat keras internal. Perangkat keras internal adalah komponen yang dipasang dalam motherboard. Contohnya meliputi bagian-bagian utama komputer yang bekerja di dalam casing. A. Mainboard adalah papan utama komputer yang menjadi jalur penghubung data untuk semua komponen seperti CPU, hard disk, DUD drive, USB, dan UGA. B. CPU Central Processing Unit adalah otak komputer yang bertugas mengolah dan memproses semua data. C. Memory adalah tempat menyimpan instruksi dan data sebelum dan sesudah diproses. CPU terdiri dari ROM yang hanya bisa dibaca, menyimpan BIOS, dan RAM yang dapat dibaca ditulis selama komputer bekerja. D. Power supply adalah komponen komputer yang mengalirkan listrik ke motherboard dan perangkat lainnya. Fungsinya mengubah arus AC menjadi DC, serta menjaga tegangan tetap stabil agar semua komponen bisa bekerja dengan baik. 2. Perangkat keras eksternal. Perangkat keras eksternal adalah perangkat yang dipasang di luar mainboard dan berfungsi membantu komputer menerima, menampilkan, atau mengirimkan data. A. Mesin readable, yaitu perangkat otomatis yang bekerja tanpa kendali langsung manusia, seperti sensor suhu, sensor ketinggian air, dan sensor jarak. B. Human readable, yaitu perangkat menjadi antarmuka antara manusia dan komputer, contohnya mouse, keyboard, printer, dan scanner. C. Communication, yaitu perangkat yang mendukung komunikasi jarak jauh melalui jaringan komputer, sehingga memungkinkan aktivitas seperti berbagai data, chatting, browsing, dan streaming. Perangkat eksternal dibagi menjadi 3 jenis. 1. Perangkat input, alat untuk memasukkan data ke komputer, misal keyboard atau mouse. 2. Perangkat output, alat untuk menampilkan hasil dari komputer, misal monitor dan juga printer. Perangkat input, output, alat yang bisa memasukkan dan mengeluarkan data sekaligus, misal flash disk dan juga touchscreen. A. Port input atau output adalah jalur penghubung antara perangkat eksternal dan prosesor agar perangkat dapat bekerja sesuai fungsinya. 1. Port fisik, yaitu port yang berbentuk nyata seperti soket atau colokan yang dapat dilihat dan diraba. Contohnya port PS atau 2, serial, paralel, VGA, dan audio. 2. Port logika, yaitu saluran atau alamat layanan yang digunakan untuk mengatur mekanisme transmit data dalam komputer. Biasanya digunakan dalam jaringan dan memiliki nomor dari 0 hingga 535. Misalnya port 75 untuk layanan SMTP dan port 80 untuk HTTP. Dapat disimpulkan, port fisik adalah port nyata yang tampak pada mainboard dan digunakan untuk menghubungkan perangkat input atau output, sedangkan port logika adalah sistem layanan berupa alamat virtual yang mengatur komunikasi data dalam komputer. 1. Port USB, Universal Serial Bus, yaitu port standar untuk menghubungkan berbagai perangkat eksternal seperti mouse, keyboard, hard disk, flash disk, dan juga smartphone. 2. Port serial, yaitu port berbentuk trapesium dengan chipin yang biasanya diberi penombran COM1, COM2, COM3, dan seterusnya. Port ini mentransmisikan data secara seri, yaitu mengirimkan bit demi bit secara berurutan dalam satu waktu. 3. Port Ethernet, yaitu port yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan, biasanya melalui kabel RS-75 yang tersambung ke modem atau perangkat jaringan lainnya. B. Peringkat masukan, input device, adalah perangkat keras yang berfungsi memeriksa data atau instruksi dari luar komputer, kemudian mengirimkannya ke CPU untuk diproses. 1. Perangkat masukan pengetikan, berfungsi memasukkan data berupa angka, huruf, simbol, dan operator aritmatika. Contoh utamanya adalah keyboard, baik fisik maupun touchscreen. Namun keyboard fisik tetap paling banyak digunakan. Keyboard terdiri dari tombol huruf A sampai Z, angka 0 sampai 9, simbol, dan tombol
Fungsi jenis keyboard dibedakan dari susunan tombolnya, seperti QWERTY paling umum dan Dvorak. 2. Perangkat masukan penunjuk pointer. Perangkat ini digunakan untuk menggerakkan kursor dan memilih objek di layar. Kursor biasanya berbentuk anak panah, contohnya mouse, trackball, dan touchpad. Mouse adalah perangkat petunjuk dengan dual tombol dan scroll untuk menggerakkan kursor. Mouse lama memakai bola, sedangkan mouse modern memakai inframerah. Dahulu menggunakan port PS atau 2, sekarang umumnya USB. Berdasarkan transmisinya, mouse ada berkabel dan wireless atau Bluetooth. Trackball adalah perangkat petunjuk dengan bola di bagian atas yang digerakkan pengguna, biasanya memiliki 2 tombol berbeda dengan mouse. Touchpad adalah permukaan datar yang mendeteksi sentuhan jari untuk menggerakkan kursor. Umumnya ada di laptop dan sering dilengkapi fitur gerakan atau gestur, misalnya swipe up untuk ganti aplikasi. Perangkat keluaran output device adalah alat yang menampilkan hasil proses komputer dalam bentuk teks, gambar, video, suara, atau cetakan. Contoh perangkat keluaran adalah monitor, speaker, printer, dan computer. 1. Monitor menampilkan informasi secara visual. CRT monitor lama besar, berat, boros listrik, radiasinya tinggi dan kini jarang digunakan. LCD monitor tipis, hemat listrik, rendah radiasi, dan warnanya bagus, tetapi lebih mahal dan mudah rusak. 2. Speaker mengubah sinyal digital menjadi suara melalui getaran membran yang menghasilkan gelembung suara. 3. Printer menghasilkan keluaran cetak pada kertas, film, atau kain dengan 3 jenis utama: dot matrix, inkjet, dan laserjet. 1. Platter digunakan untuk mencetak gambar besar dan detail seperti arsitektur, peta, spanduk, dan batik karena hasilnya sangat presisi. Perangkat penyimpanan strong device adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data. Beberapa perangkat penyimpanan data sebagai berikut. 1. Hard disk adalah perangkat penyimpanan yang menggunakan piringan magnetis untuk menyimpan data dengan komponen utama berupa platter, spindle, head, dan logic board. Platter adalah piringan logam tempat menyimpan data. Spindle adalah poros yang memutar platter dengan kecepatan tinggi. Head adalah lengan untuk membaca dan menulis data di permukaan platter. Logic board adalah rangkaian elektronik yang mengontrol putaran platter serta gerakan head dalam proses penyimpanan dan pembacaan data. 2. USB flash disk adalah media penyimpanan kecil dan ringan yang menggunakan memori flash serta port USB, mampu membaca dan menulis data ribuan kali dengan kapasitas besar. Kecepatan transfernya terus meningkat dari USB 1.0 yang 12 Mbps hingga generasi terbaru yang jauh lebih cepat. 3. Disk drive adalah perangkat yang membaca data pada piringan seperti CD dan DVD dengan memutar disk menggunakan motor, lalu membaca data yang tersimpan pada thread-nya. Perangkat ini umumnya terdiri dari 2 jenis, yaitu CD drive dan DVD drive. ROM read-only memory. Read-only memory adalah jenis disk device yang hanya bisa membaca data dari CD atau DVD tanpa bisa menulis ulang. CD-ROM drive hanya membaca CD, sedangkan DVD-ROM drive bisa membaca CD dan DVD sehingga lebih fleksibel. RW atau read reader adalah jenis disk drive yang dapat membaca dan menulis data. CD-RW drive digunakan untuk CD saja, sedangkan DVD-RW drive dapat membaca dan menulis baik CD maupun DVD. Perangkat input atau output adalah perangkat yang bisa menerima data dari perangkat lain lalu mengirimkannya ke CPU, serta mengirim data dari CPU kembali ke perangkat lain secara 2 arah. Full coupling. Contohnya berbagai port dan konektor pada komputer. 1.
NIC Network Interface Card adalah kartu jaringan yang dipasang pada slot mainboard seperti PCI atau PCIe untuk menghubungkan komputer ke jaringan baik melalui kabel seperti UTP atau STP maupun secara nirkabel seperti Wi-Fi. Modern internal adalah perangkat 1 atau 0 berbentuk kartu jaringan dengan konektor 4 pin untuk menghubungkan komputer ke jaringan telepon analog terdiri dari modem on-board yang sudah menyatu dengan mainboard dan modem out-board. B. Modem eksternal adalah modem yang berdiri terpisah dari mainboard seperti modem USB, ADSL, dan ONT. Fiber optik fungsinya menghubungkan komputer ke internet, dapat memakai kabel atau Wi-Fi dan memiliki pilihan medis train mini lebih beragam dibandingkan modem internal. D. Perangkat lunak komputer. Teknologi sistem komputer adalah perangkat lunak utama yang mengatur dan mengontrol seluruh perangkat keras komputer. OS bekerja berdasarkan input dari pengguna dan dibuat dari subroutine bahasa pemrograman tingkat rendah biner agar dapat dikenali dan dijalankan cepat oleh komputer. A. Kernel adalah inti sistem operasi yang mengelola perangkat keras dan menjadi penghubung antara aplikasi dan hardware sehingga semua proses seperti memori, prosesor, hard disk, dan input-output dapat berjalan. B. Aplikasi adalah penghubung antara manusia dan mesin untuk menjalankan perintah seperti mencetak, menampilkan grafik, mengatur memori. Aplikasi dasar OS biasanya berbasis perintah command line, misalnya shell Linux atau Unix, dan command prompt di Windows. Command prompt Windows selalu dimulai dengan karena memakai DOS pada Linux. Prompt menampilkan nama user, nama mesin, dan hak akses. Sebelum aplikasi bisa dijalankan, OS harus melalui proses booting. Tahapan booting Linux mengatakan komputer pause mencari perangkat boot, mencari boot sektor, memuat boot footer, memuat kernel as memory, sistem siap digunakan. A. Hard boot adalah booting dari kondisi komputer mati, dimulai dengan menekan tombol power hingga BIOS mengecek hardware dan memuat kernel. B. Warm boot adalah booting ulang saat komputer masih menyala, biasanya lewat tombol reset atau kombinasi ALT plus del. 2. Master boot record (MBR) adalah sektor awal berukuran S12 byte pada media penyimpanan yang berisi 3 bagian utama: bootloader kecil, tabel parties, dan kode identifikasi. MBR digunakan untuk memulai proses booting. A. Bootstrap code area. Bootloader adalah bagian MBR berukuran 446 byte yang berisi bootloader yaitu kode awal yang akan dimulai BIOS ke memori untuk memulai proses booting. B. Partition information adalah tabel byte dalam MBR yang menyimpan data tentang jumlah partis, ukuran tiap partisipasi, dan format partisipasinya. Boot record signature magic number adalah bagian 2 byte pada akhir MBR, offset S11 sampai S12 yang berfungsi sebagai penanda unik. Sektor boot MBR memiliki kode signatur SSH, AAH, SBG, identifikasi. MBR memiliki peran penting dalam berjalannya sistem operasi, yaitu sebagai berikut. A. Windows 10 Home untuk PC atau laptop pribadi, fitur lengkap tapi tidak bisa memastikan Windows Update. B. Windows 10 Pro, versi home yang ditambah fitur bisnis seperti keamanan dan manajemen perangkat. C. Windows 10 Enterprise, lebih lengkap dari Pro, cocok untuk manajemen organisasi besar. D. Windows 10 Education, mirip Enterprise tetapi dibuat khusus untuk sekolah atau kampus. E. Windows 10 Mobile, generasi Windows Phone untuk smartphone atau gadget. F. Windows 10
1. OR-CAR. Untuk perangkat 10T berkinerja rendah, ada dua jenis Windows 10 yang dapat diinstal. 4. Partisipasi hard disk adalah media penyimpanan magnetik yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur data agar bisa diakses komputer. Partisi membantu mengorganisasikan dan membagi ruang hard disk supaya data lebih tertata dan mudah dikelola. Track, lintasan data pada disk dari track 0 sampai track terakhir. Sektor, bagian kecil dari track berkapasitas S12 sampai 5122 byte. Boot area, sektor 0 pada track pertama, tempat data booting. Cluster, gabungan 1 sampai 128 sektor digunakan untuk mengatur penyimpanan data agar mudah diakses sistem operasi. 5. Mengonfigurasi driver hardware adalah software pengendali yang membuat komputer bisa mengenali dan menjalankan hardware. Driver menerjemahkan instruksi dari CPU ke perangkat keras. Misalnya, printer membutuhkan driver sebelum bisa mencetak. Bell software aplikasi adalah komputer instruksi atau program yang ditulis dengan bahasa pemrograman lalu dikomplikasi menjadi kode mesin agar bisa dijalankan oleh prosesor. Sistem tertanam atau embedded system adalah sistem komputer kecil yang ditanam di dalam perangkat elektronik untuk menjalankan fungsi tertentu. Sistem ini terdiri dari hardware dan software yang bekerja otomatis sesuai program. Contoh kulkas modern. Kulkas modern memakai sistem tertanam untuk mengatur suhu secara otomatis. Sensor suhu, sistem listrik, dan komputer kecil dalam kulkas saling bekerja. Pengguna dapat mengatur suhu kuat tombol atau layar sentuh. Bahkan beberapa kulkas bisa menyesuaikan suhu otomatis sesuai jenis barang. Microcontroller adalah komputer mini yang berisi prosesor, memori, dan penyimpanan dalam satu chip. Microcontroller digunakan pada banyak perangkat elektronik karena kecil, praktis, dan mudah diprogram. Sekian saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.